Assalamualaikum, Dinasti Febriansi ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis kehamilan kembar dan penyebabnya. Yang kita ketahui itu pada umumnya kehamilan kembar itu ada 2, yaitu identik dan non-identik. Tetapi ternyata ada 4 jenis kehamilan kembar. Yang pertama itu adalah kembar identik. Disebut juga sebagai kembar monozigotik, yaitu kembar yang berasal dari satu telur. Proses terjadinya kembar identik yaitu pada masa pembuahan sebuah sel telur matang dibuahi oleh sebuah sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini membelah atas sebab yang belum diketahui. Bayi-bayi kembar yang dihasilkan mempunyai jenis kelamin yang sama dan wajah yang serupa. Begitu pula susunan-susunan gen mereka. Namun, perkembangan manusia tidak melulu ditentukan oleh faktor genetik. Lingkungan pun memiliki pengaruh yang besar. Contohnya, karena kembar identik ini berbagi plasenta, salah satu janin mungkin mendapatkan akses yang lebih baik dan menerima asupan nutrisi lebih dulu, sehingga perkembangan mereka pun berbeda. Jadi tidak heran pada saat kembar identik itu kita lihat ada yang tubuhnya besar, ada yang tubuhnya kecil, atau sebaliknya, ada yang tubuhnya langsing, ada yang tubuhnya gemuk, seperti itu. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan atau hari itu sekitar 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki kantong ketuban yang berbeda dengan satu plasenta. Nah, bila pembelahan terjadi setelah 14 hari pembuahan, maka kemungkinan si kembar akan melekat pada bagian tubuh tertentu. Kadang mereka berbagi organ yang sama akibat pembelahan yang tidak sempurna. Kembar seperti ini disebut kembar siam. Jadi kondisi kembar siam itu seperti banyak ya. Ada conjoined twins, kembar siam dengan 2 organ yang semuanya lengkap. Meski ada bagian tubuh yang menempel, misalnya dada atau perut, tapi keduanya mempunyai organ yang sama-sama lengkap dan berfungsi dengan baik. Contoh kasus kembar siam seperti ini yang berhasil dipisahkan di Indonesia adalah Yuliana dan Yuliani yang sekarang sudah dewasa. Lalu parasitic twins adalah kembar siam yang tidak sempurna. Tangannya ada 3, kepalanya 2, dan sebagainya. Faktor-faktor yang diduga memicu terjadinya kembar siam itu ada, yaitu yang pertama adalah penyakit ibu. Penyakit ini kemudian mengganggu sistem metabolisme ibu. Sayangnya sampai saat ini belum diketahui pasti bagaimana penyakit itu mempengaruhi terjadinya proses gangguan segmentasi, entah itu penyakit berat seperti jantung atau penyakit ringan semacam flu. Lalu yang mempengaruhinya juga adalah obat di luar pengawasan dokter. Penggunaan obat-obatan secara sembarangan, terutama yang beredar di pasaran bebas seperti obat pusing, flu, atau demam, dikhawatirkan menimbulkan kelainan yang berpeluang besar memunculkan kasus kembar siam pada ibu hamil kembar identik. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya pernah disarankan oleh dokter itu pada saat saya diketahui hamil kembar identik, dokter itu tidak menyarankan untuk meminum obat, tetapi saya diberikan suplemen seperti itu dan juga dibanyakan vitamin-vitamin agar saya nafsu makan, tidak lemas dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus sesuai dengan petunjuk dokter. Begini, di trimester pertama ini ibu hamil sangat dianjurkan menghindari obat-obatan, begitu. Lalu yang berikutnya adalah zat kimia. Dimanapun zat kimia terdapat dan dalam bentuk apapun, sama-sama punya kans untuk mengganggu proses segmentasi. Kendati demikian, belum bisa dipastikan mengapa dan seberapa fatal pengaruhnya karena belum ada penelitian mendalam tentang hal ini. Tapi intinya ya guys, kalau kita lagi hamil kita tuh emang maksud saya harus menjauhi zat kimia seperti kosmetik, lalu parfum dan lain sebagainya itu ya, karena kan semua itu akan masuk ke darah kita juga gitu. Jadi pasti otomatis darah itu kan adalah
nutrisi yang dimakan oleh si bayi juga gitu. Makanya itu kita harus hindari zat kimia terlebih dahulu. Maksud saya hindari zat kimia saat hamil begitu. Lalu yang terakhir ini adalah polusi. Polusi udara terutama dari kendaraan bermotor dengan kandungan karbon monoksida atau timbal jelas berbahaya bagi kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan janin. Namun hingga sekarang data secara pasti bahwa polusi udara ikut ambil bagian dalam memunculkan kasus kembar siam masih sebatas dugaan yang perlu diteliti lebih jauh. Oke, ada pepatah yang menyebutkan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, di sini saya sudah menguraikan apa-apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kembar siam. Jadi, apabila kalian yang sedang hamil atau ingin program hamil, kalian bisa benar-benar mengikuti anjuran-anjuran yang sudah diterangkan ini, karena lebih baik kita mencegah daripada terjadi apa-apa, ya kan? Karena logikanya itu semua hal yang sudah dijelaskan itu memang berbahaya bagi janin, apalagi janin kembar, terutama khususnya itu kembar identik. Oke, yang kedua itu adalah kembar fraternal. Disebut juga kembar dizigotik, yaitu kembar yang berasal dari dua telur. Anak-anak kembar fraternal biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak adik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana 50% dari kembar fraternal adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan 25%-nya adalah anak laki-laki dengan anak laki-laki. Dan 25%-nya lagi adalah anak perempuan dengan anak perempuan. Kembar fraternal terjadi karena dua sel telur matang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Karena berasal dari dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantong ketuban dan plasenta sendiri. Jadi, kembar fraternal terjadi dari dua proses pembuahan dalam satu siklus ovulasi. Dokter baru menyatakan kembar identik atau fraternal setelah proses kelahiran dengan menilai dari plasentanya. Kembar dizigotik pun bisa ditimbulkan melalui proses rekayasa atau dirancang secara sengaja. Nah, caranya gimana? Caranya dokter memberikan suplemen hormon yang dapat mematangkan lebih dari satu sel telur dalam satu kali periode ovulasi. Kalau dua sel telur itu terbuahi semua, jadilah bayi kembar atau fraternal. Begitu. Jadi kalau kalian yang nggak punya keturunan kembar, kalian bisa coba cara dokter tersebut, yaitu memberikan suplemen hormon. Namanya itu kita bisa sebut adalah bayi tabung kembar, begitu. Yang ketiga itu adalah kembar superfekundasi. Terjadi jika dua sel telur dan siklus yang sama dibuahi oleh dua sel sperma dalam aksi senggama yang berbeda. Jika dua sel sperma ini didapat dari laki-laki yang berbeda, maka istilah yang tepat untuk kehamilan kembar ini adalah superfekundasi heteropaternal. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah kembar superfetasi. Istilah ini diberikan untuk menggambarkan janin yang terbentuk ketika di dalam rahim. Sudah ada janin dari pembuahan sel telur siklus sebelumnya. Inilah yang membedakannya dengan kembar dizigotik dari dua sel telur siklus yang sama, yaitu yang kembar nomor 2 tadi ya, non-identik. Melalui pemeriksaan bisa diketahui dua janin ini memiliki perkembangan yang berbeda. Oke, segitu dulu nih untuk
pembahasan kali ini. Kalau kalian mau saya bahas tentang anak kembar, kalian bisa komen mau dibahas apa lagi di episode selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.